Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Ridho. Di sini saya akan mendemokan hasil tugas akhir saya. Untuk tema yang saya buat yaitu QR Code Generator. Tujuan aplikasi ini adalah untuk mempermudah pengguna dalam membuat QR Code. Misalnya untuk membuat QR Code kode barang, kemudian sebuah link, atau yang lainnya. Oke, langsung saja di sini saya akan demokan. Di sini ini adalah project saya. Kemudian saya jalankan servernya sambil menunggu menjalankan. Ini akan saya jelaskan sedikit. Untuk public, di sini ada five icon, kemudian ada index HTML, kemudian ada src. Di dalam src ini ada aset. Asetnya yaitu logo QR code. Nah, seperti ini. Kemudian ada komponen. Komponen itu ada dialog komponen. Kemudian ada plugin dari Beautify.js untuk mempermudah dalam pembuatan tampilan atau mempermudah untuk mempercantik tampilan. Kemudian ada router. Di dalam router ini ada beberapa file, ada beberapa route. Yang pertama itu yang pastinya adalah home atau halaman utamanya. Kemudian ada history view, kemudian upload view, dan ada not found view. Not found view ini digunakan untuk misalkan sebuah route yang tidak dapat dituju atau tidak di apa ya, belum dibuat atau belum yang tidak ada di sini. Misalkan ini sudah dibuat tiga route. Nah, nanti misalkan ada home atau slash saja, kemudian ada history, ada upload. Nah, nanti misalkan ada kontak, nah itu nanti akan menampilkan halaman not found. Kemudian juga menggunakan mode history. Selanjutnya di sini ada beberapa view. View-nya yang pasti ya upload view, kemudian history view, not found view, kemudian QR generator view. Dan yang paling penting ada app view untuk membuat top bar-nya. Oke, langsung saja di sini saya akan temukan. Nah, di sini ini ada bagian sini ada logo atau icon. Kemudian di sini ada beberapa menu. Ada menu home, kemudian menu history, kemudian menu about atau info ya. Kemudian di sini ada tombol dark mode, light mode buat menampilkan ya. Misalkan di sini dimulai dari yang utama dulu, home atau halaman awal. Halaman awal ini terdapat input dan tombol generate, kemudian ada contoh eh, tampilan QR code yang sudah saya buat, saya inputkan secara bawaan ya. Sini ada tagnya yaitu t.me/rockets. Kemudian misalkan kita contoh inputkan example.com, kemudian generate. Nah, di sini tagnya langsung berubah sesuai yang diinputkan tadi, dan meng dan QR code-nya berubah berdasarkan yang diinputkan, digenerate berdasarkan data yang diinputkan. Kemudian bisa juga di-download. Nah, di sini ada QR sesuai tanggal dan waktu sekarang. Kemudian eh, saya beri penjelasan sedikit tentang konten saya bagian QR generator view. Nah, di sini
ada ini ya, yang tadi bagian card yang bagian sini, bagian kiri, teks itu dimulai dari sini, kolom ini. Kemudian ada tag input, view modelnya teks, labelnya input text or URL. Kemudian ada button juga jika memiliki apa ya, event on click atau ketika diklik akan menggenerate UR di bawah. Oh, ini saya tutup. Di bawah sini ada metode generate QR. Nah, di sini. Ini kondisi yang pertama. Jika teks yang dimasukkan spasi atau kosong, nanti akan menampilkan tweet alert yang berjudul error. Kemudian ada nih, kemudian mereturn false atau tidak ada yang direturn. Jika if jika yang lainnya akan di generate dan dimasukkan ke dalam data history yang bertipe data array, kemudian dimasukkan ke dalam uh, local storage yang memiliki key history. Kemudian diubah menjadi dalam bentuk JSON. Kemudian uh, data yang dikirimkan itu data history yang di array tadi. Kemudian input text tadi atau data text ini diubah menjadi kosong. Nah, di sini sudah saya masukkan secara bawaan atau sudah saya inputkan t.me/peterrockets. Nah, itu untuk di sini tadi. Kemudian kalau misalkan di generate, nanti ini akan diubah berdasarkan input yang dimasukkan di sini. Nah, contoh ini soal alert. Nah, di sini jika inputannya kosong atau memiliki hanya spasi itu tidak bisa, akan menampilkan alert. Kemudian ada button yang bagian kanan ini ya. Bagian kanan ini dimulai dari sini. Nah, di sini pakai kondisi jika QR code di sini. Jika ada QR code, kemudian akan menampilkan teks, kemudian QR QR code-nya sendiri, kemudian ada juga button download. Misalkan di sini saya hapus, saya kosongkan, saya kemudian di sini akan berubah, saya refresh dulu. Nah, di sini akan kosong. Kemudian jika saya inputin lagi, misalkan facebook.com, kemudian di generate, nah akan muncul. Ini membuat kode QR-nya beda ya dari yang tadi. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada di history. Turunnya. Kemudian di history di sini akan menampilkan sebuah data yang telah diambil tadi, yaitu diambil dari local storage. Itu tampilannya berada di story view. Di sini ada story view, kemudian klik button clear history. Nanti saya tunjukkan yang belakang. Clear history ini untuk menghapus semua data yang ada di local storage. Kemudian ada tabel ya, tabel di sini, template tabel. Kemudian ada nomor, text, dan actionnya. Kemudian before ini untuk melooping data dari history yang diambil dari local storage. Kemudian ada G-nya index.
Dan kemudian ditampilkan indeks ditambah 1 dan menampilkan item. Item itu yang tag-nya yang diinputkan tadi. Kemudian ada dialog komponen yang di sini. Ini akan menampilkan dialog QR setelah tombol ini dipencet. Nanti saya tampilkan. Nah, di sini mengambil atau mengimport dialog komponen, kemudian switch alert juga. Kemudian ada data yang diambil yaitu dialognya kondisi false dan tag-nya kosong. Kemudian ada mounted. Mounted ini mengambil data dari history untuk dimasukkan ke history dan kemudian di looping. Seperti itu. Kemudian ada apa ya? Clear history. Nah, ini untuk menghapus semua atau menghapus local storage yang memiliki key apa ya? Key ya. Saya tampilkan dulu. Aplikasi nih, local storage. Nah, memiliki key history. Nah, ini memiliki 2. Kemudian kita remove berhasil, nanti akan menampilkan alert. Kita contohkan dulu bagian show QR. Jika diklik, nanti akan menampilkan QR code dan tag yang diinputkan tadi. Ini bisa juga di-download seperti tadi. Kemudian QR yang example, nah ini bisa. Untuk yang dialog komponen. Yang dialog komponen ini sebenarnya sama aja. Yang dia pakai template, pakai dialog visible. Kemudian ini menampilkan teks. Ini menampilkan view QR apa ya? QR code komponen. Kemudian ada button untuk klik dan download. Nah, untuk bagian download ini mengambil data dari buah DTM. DTM kemudian nanti untuk disimpan dalam nama ini UR, kemudian ditambah DTM yang disimpan di variabel DTM ini, kemudian ditambah ekstensi gambarnya .png. Kemudian close dialog ya, ini untuk mengubah dialognya tadi bernilai false. Oke, selanjutnya kita coba clear history. Nah, clear history akan menghapus semua data local storage. Nah, di sini hilang ya key-nya. Kemudian menampilkan switch alert. Oke. Selanjutnya di sini ada info atau about QR generator. QR generator. QR generator adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat QR code dari teks yang diinputkan. Aplikasi ini dibuat menggunakan Vue.js dan Vuetify. Kemudian ada beberapa plugin yang lain atau package yang untuk QR, QR code, dan switch alert. Kemudian latar belakang aplikasi ini adalah untuk mempermudah penggunaan dalam membuat QR code. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir prakerja di Belajar Mahir batch 3. Repositorinya juga tersedia di sini. Jika nanti akan ke GitHub. Nah, di sini. Oke, yang selanjutnya di sini ada, oh ya, sebelum di situ, tadi kan ada code view. Nah, di sini ada tampilan about view, cuma sederhana saja. Kemudian ada not found, misalkan di sini kan tidak ada kontak. Kita coba kontak ini ya. Nah, di sini akan menampilkan
halaman not one atau 404 not one. Kemudian kalau di pencet tombol ini akan kembali ke halaman sebelumnya. Tadi kan di upload ya. Misalkan di sini dari home, kemudian kontak, nah sama error atau menampilkan halaman not found, kemudian ketika kembali akan kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian juga bagian ini button like mode dan dark mode. Di sini ada tombol. Oh misalkan di sini saya masukkan dulu, misalkan Instagram.com, kemudian generate. Nah di sini akan menampilkan, jadi ada sebuah card yang memiliki padding berapa ya tadi? 10 atau 10 10 pixel untuk memberi warna bagian putih, memberikan padding berwarna putih seperti ini. Jadi biar bisa di-scan seperti itu. Ini juga terdapat di bagian history. Ini jika di show, nah akan menampilkan. Kemudian saya berikan contoh di app view. Nah, di sini ada image logonya, kemudian ada logo, bukan logo sih, nama aplikasinya QR Generator. Kemudian di sini ada apa ya, menu. Nah, menunya itu dibuat dengan logo atau icon. Ini saya kasih dot catch, kemudian kayak seperti try catch seperti itu. Jika tidak, nanti akan memunculkan error. Kita coba di bagian konsol. Misalkan kita sudah di halaman depan. Nah, akan memunculkan error. Ini sebenarnya bukan error 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 yang apa ya fatal, tapi di sini adalah sebenarnya cuma warning. Warning ini navigasinya duplikat atau redundansi, yang itu apa ya, sudah di misalkan sudah di halaman home, kemudian dipencet home lagi, nah itu kayak redundansi seperti itu. Makanya ditambahkan catch seperti ini. Kemudian jika dihilangkan dan reload, kemudian diklik-klik, tidak masalah. Jadi tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan lancar. Ini juga aman, di reload juga aman, tidak berubah karena toggle name ini, light mode, dark mode ini disimpan dalam um, local storage juga, yang di sini tadi. Nah, ini dark mode, ketika diklik-klik akan bernilai true dan false sesuai dengan nilai yang diberikan. Nah, di sini metodenya created, created yaitu membuat buah apa ya, local storage dengan key dark. Kemudian jika ada akan menampilkan dark mode. Jika tidak maka menjadi light mode. Kemudian ini buat tombolnya toggle game ini. Kemudian di sini ada icon Google buat mengubah logo ikonnya. Misalkan di sini ada MTI Wither Sunny. Nah, di sini ini Sunny ya. Jika diklik nanti akan berubah menjadi yang naik. Seperti itu. Jadi untuk yang bagian sini sengaja saya isi buat biar tidak kosong. Modul Oh, ini logonya.
logonya yaitu sebelumnya IR. Nah, kepencet. Nah, aman lagi. Kemudian di sini yang tadi saya inputkan di ini, sengaja saya inputkan biar ada tampilannya seperti itu. Oke, sekian dari demo aplikasi yang saya berikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.